Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Ulul Esmi. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik, yaitu sinar ultraviolet. Pemanfaatan sinar ultraviolet dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut ke pembahasan pemanfaatan sinar ultraviolet dalam kehidupan sehari-hari, kita akan membahas dulu gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik secara berurutan dengan arah yang saling tegak lurus. Gelombang elektromagnetik juga dapat merambat meskipun dalam ruang hampa. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. 1. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium untuk merambat. 2. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Gelombang dikatakan transversal apabila arah getaran yang dirambatkan tegak lurus terhadap arah rambatnya. 3. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami polarasi. Polarasi adalah penapisan arah getar medan listrik atau magnet sehingga hanya satu arah saja yang diloloskan. Oleh karena itu, setelah terjadinya penapisan, intensitas gelombang elektromagnetik turun. 4. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami pemantulan atau refleksi. Gelombang elektromagnetik juga mengalami pemantulan sesuai dengan hukum Snellius yang mengatakan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. 5. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami pembiasan atau refraksi. 6. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami interferensi. 7. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami lenturan atau difraksi. 8. Arah rambat gelombang elektromagnetik tidak dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet, tetapi dibelokkan oleh medan gravitasi. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet atau sering disebut sinar UV merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki rentang frekuensinya antara 10⁻15 Hz sampai 10⁻16 Hz dan juga memiliki frekuensi di atas sinar tampak atau sinar ungu dan di bawah sinar X. Panjang gelombang sinar UV adalah 10–100 nanometer. Sinar ultraviolet terbagi menjadi 3 jenis, yaitu UVA, UVB, dan UVC. Permasalahan: apa yang akan terjadi kalau mata terkena sinar ultraviolet langsung? Pembahasan. Refleks kelopak mata untuk berkedip merupakan sebuah upaya tubuh untuk melindungi mata dari berbagai penyebab gangguan, termasuk paparan sinar matahari atau cahaya yang terlalu terang. Paparan sinar matahari yang mengandung sinar ultraviolet pada mata dapat menyebabkan mata perih, berair, dan penglihatan terganggu. Dalam jangka panjang, paparan sinar ultraviolet dapat menyebabkan penyakit mata, seperti 1. Peradangan pada kornea atau fotokeratitis, serta fotokonjungtivitis atau pada konjungtiva, lapisan di dalam kelopak dan rongga mata. 2. Katarak. Katarak dapat muncul akibat penguraian protein dalam lensa mata, sehingga terjadi penumpukan pigmen yang lama-kelamaan menyebabkan kebutaan. Seiring penuaan, katarak dapat memburuk akibat UVB.
3. Pterygium, yaitu jaringan fibrovaskular yang tumbuh dari sudut mata bagian dalam mengarah ke tengah mata. Tumbuhnya jaringan ini dikaitkan dengan paparan sinar ultraviolet. Lama-kelamaan jaringan ini dapat menutup lubang pupil sehingga mengganggu penglihatan. 4. Kanker mata. Penelitian menemukan bahwa beberapa jenis kanker mata dapat dihubungkan dengan paparan sinar matahari dalam jangka waktu panjang. Selain dampak yang dapat membahayakan tubuh manusia, ternyata sinar ultraviolet juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Pemanfaatan sinar ultraviolet dalam teknologi. Panel surya merupakan alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah cahaya menjadi energi listrik. Lampu ultraviolet. Lampu ultraviolet bermanfaat khusus untuk membunuh bakteri pada proses permurnian air minum. Cahaya sinar UV sangat efektif melakukan deaktifikasi mikroorganisme, misalnya seperti virus, protozoa, dan bakteri. Pemanfaatan sinar ultraviolet dalam kesehatan. 1. Meningkatkan produksi vitamin D. 2. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 3. Memperbaiki kualitas tidur. 4. Mengobati penyakit kulit. 5. Mencegah depresi. 6. Mengurangi resiko kanker. Kesimpulan. 1. Beberapa di antara sifat-sifat gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa dan merupakan gelombang transversal. 2. Sinar ultraviolet merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi di atas sinar tampak dan di bawah sinar X. 3. Apabila mata terpapar sinar UV langsung secara terus-menerus, maka dapat menyebabkan penyakit. 4. Selain dapat membahayakan kesehatan manusia, ternyata sinar ultraviolet mempunyai banyak manfaat. Saran. Terpapar sinar ultraviolet secara berlebihan memang dapat menyebabkan kanker kulit maupun kanker mata. Akan tetapi, dalam kadar yang tepat, justru sinar ultraviolet dapat mencegah berbagai macam kanker. Daftar pusaka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share ke semua media sosial yang kalian punya.